Pemirsa, tahu nggak sih, di Jepang sebagai bentuk permintaan maaf, mereka biasanya memberikan karya tangan rajutan mereka, seperti boneka yang saya pegang saat ini. Nah, di episode kali ini saya akan belajar merajut. Seperti apa prosesnya? Yuk simak terus dari nol. Di era modern seperti sekarang, siapa sangka merajut bisa menghasilkan uang dan jadi peluang bisnis yang menjanjikan. Ternyata, minat terhadap kerajinan rajut cukup tinggi di pasaran dalam negeri maupun luar negeri. Berangkat dari hobi hingga jadi usaha yang mendatangkan cuan, inilah salah satu pemilik usaha rajutan di kawasan Jakarta Selatan. Di ruang berukuran 2x2 meter ini, setiap harinya Bu Ari, sapa anak akrabnya, merajut setiap simpul benang menjadi beragam kerajinan, seperti tas dan dompet yang cantik-cantik. Merajut adalah suatu kegiatan kerajinan tangan dengan cara mengaitkan benang menggunakan jarum hingga membentuk barang yang diinginkan. Fun fact-nya lagi nih, dari usaha rumahan, kerajinan rajut karya-karya Bu Ari bisa terbang hingga ke mancanegara. Di antaranya ada yang udah terpajang di Tokyo dan Amsterdam loh. Wow, keren banget sih Bu. Ini ruangannya memang tidak begitu besar ya Bu. Jadi di ruang sederhana ini tercipta banyak karya-karya yang akhirnya bisa didisplay di Jepang dan Amsterdam itu ya. Oke Bu, saya nggak sabar nih untuk langsung praktek merajut. Oke. Pertama ngapain dulu biasanya Bu? Kita pengetahuan hooknya dulu ya. Oh boleh, ada apa aja? Itu ada hooknya, alatnya itu ya seperti ini. Karena ini mungkin udah sering dipakai jadi sampai putih begini tadinya. Oh iya, tadinya emas ya. Ini murah, harganya mungkin di pasaran sekitar di bawah 20.000. Tapi kita bisa membuat karya dari ini. Ini namanya hook crochet. Hook crochet. Sebelum merajut, pengetahuan dasar yang perlu kita tahu, ini nih, ada yang namanya hook crochet atau hakpan. Alat utama dalam kerajinan merajut berbentuk seperti pen Jepang dengan ujung mengait. Fungsi utamanya untuk menarik dan membentuk benang menjadi simpul rajutan. Ukurannya beragam ya, mulai dari 0,6 mm sampai 15 mm. Semakin kecil ukurannya, semakin halus hasil rajutannya. Nah, pemilihan hook disamakan dengan jenis benang serta detail kerajinan yang ingin dibuat. Dulu waktu kecil, saya sering lihat nenek merajut di teras rumah. Dan sekarang, saya merasakan sendiri nih. Ternyata it's not that easy ya. Ada banyak istilah, teknik, dan rumus merajut yang mesti dipelajari. Pemirsa, ini tidak semudah yang saya bayangkan ternyata. Ini boleh nih dibandingkan, coba lihat Bu. Punya hasil ibu dan punya saya, ya Allah, punya saya masih mencong-mencong, mendal-mendul begini pemirsa. Ini untuk permulaan mah ya udah lumayan ya. Oke pemirsa, ini bikin ginian aja saya ngap-ngapan, tapi cukup lah buat di tangan saya Bu, begini. Dalam dunia merajut, tekniknya beragam, mulai dari single crochet, double crochet, half double, hingga slip stitch. Dari semua itu, yang paling sering digunakan adalah single dan double crochet, karena cocok untuk para pemula dan bisa membentuk berbagai pola. Yang menariknya lagi nih, setiap karya selalu punya cerita dan sentuhan personal. Bahkan, simpul kecil pun bisa jadi identitas unik bagi si pembuatnya. Ditambah lagi, dengan kreativitas dari para perajut, bisa menghasilkan beragam bentuk produk yang memiliki nilai seni yang tinggi. Ngomong-ngomong soal perajin rajutan, Bu Ari ini bukan dari dunia fashion loh ternyata. Beliau adalah lulusan teknik sipil dan dulunya merupakan pegawai di perusahaan. Tapi berbekal tontonan di salah satu platform media sosial, Bu Ari belajar merajut secara otodidak hingga mampu menguasai teknik dan menciptakan rumus serta gaya khasnya sendiri. Setelah melihat rumah produksinya, kami juga penasaran untuk melihat langsung tas dan dompet rajut yang dipamerkan di salah satu hotel ternama di Jakarta. Awalnya dari saat pandemi COVID. Nah saat itu aku diminta bantu untuk buat konektor masker.
Nah saat itu mulai banyak orang tahu kalau Ari bisa merajut gitu. Dari situ setelah tahun 2022 lewat dari itu ditawari untuk masuk Jakarta Entrepreneur. Dan dari situ mulailah merajut dari bucket hat, terus vest dan lain-lain, seperti prajut-prajut yang lainnya gitu. Nah setelah lama-lama ternyata banyak juga ya prajut-prajut lain yang hampir mirip-mirip gitu produknya. Akhirnya saya riset sendiri, melihat dari Instagram, dari YouTube, terus dari Pinterest dan lain-lain, itu apa yang sekarang sedang tren. Nah dari situ saya padukanlah dengan passion yang saya punya gitu. Akhirnya terbentuklah karya ini yang kontemporer gitu. Karena rasa sayang Bu Ari dengan apa yang ia kerjakan, setiap hasil rajutannya selalu diberi nama khusus loh. Seolah-olah setiap tas memiliki jiwa dan cerita tersendiri. Inilah yang membuat karyanya kian bernilai dan tentu saja meninggalkan kesan mendalam bagi setiap pembelinya. Yang menjadi unggulan adalah ini namanya, setiap produk saya beri nama seperti anak saya sendiri. Jadi ini namanya Oso. Ini yang dari awal kurasi ini bestseller ini, dan yang ini yang kota ya. Jadi ininya kayak kotak-kotak gitu, jadi lebih ke geometris. Nah, ini aku panggil kota. Jadi ini kota dan Oso ini dari blossom. Jadi dari bunga blossom yang sedang mekar gitu. Nah ini juga termasuk bestseller. Dua ini yang bestseller. Usaha yang ditekuni perempuan Parubaya ini semakin membuahkan hasil. Dari kurasi ke kurasi, karyanya kian dilirik. Hingga akhirnya, salah satu badan usaha milik negara terketuk dan membawa produk-produknya menembus pasar mancanegara. Alhamdulillah aku masuk binaan dari Pelindo, dan secara kita nggak tahu ya, ternyata Pelindo mungkin mengadakan kurasi intern, kita juga nggak tahu. Tiba-tiba saya ditelepon bahwa ibu terpilih, bahwa produknya itu bisa dipajang di Indonesian Handicraft of Tokyo gitulah, sampai lupa. Nah itu waktu itu langsung kami memproduksi ya, apapun yang ambil dari stok. Nah untuk kira-kira pasar Jepang itu sukanya warna yang seperti apa, dan kebetulan juga banyak juga kayak turis orang Jepang yang lihat dari Instagram terus menyukai. Terus waktu dia main ke Jakarta, dan kebetulan saya sedang dia di bazar di Borobudur juga, dia nyamper ke booth gitu. Jadi dibawa ke Jepang tuh gitu. Nah mungkin dari cerita itu mungkin ya, mungkin orang Jepang juga berminat gitu dengan produk kita gitu. Nah paling kita mencocokkan warna apa yang digemari sama orang-orang Jepang gitu. Kalau di Amsterdam saat itu ada bazar Horekava. Jadi Halo Kava kalau nggak salah itu. Jadi hotel, restoran dan itu. Nah kemarin itu membutuhkan placemat. Jadi Bu bisa nggak buat placemat gitu? Oh ya bisa. Sekalian Bu tas-tasnya juga dibawa gitu. Jadi itu dari Atak Belanda, dari Atak Amsterdam. Pelanggan dari berbagai negara pun berdatangan, terlebih karena ia juga memanfaatkan jejaring media sosial untuk mempromosikan produk-produk rajutannya. Kebetulan sih waktu itu ada teman juga yang suka gitu, jadi mereka dibawa ada yang dibawa ke Australia, ke Prancis, terus ke bukan Lenteng Agung ya, LA yang bener gitu, ke Los Angeles, Seattle gitu.
Terus ada yang ke Bangkok, Thailand, ada yang ke Filipina juga kemarin, ada yang borong tuh orang Filipina, terus Malaysia, Singapura, Hong Kong, udah lumayan sih, hampir kayaknya Turki juga ada, padahal kan di sana juga banyak gitu. Hasil karya rajutan biasanya cukup pricey. Kenapa? Karena prosesnya membutuhkan waktu lama dan dibutuhkan kesabaran, juga ketelitian dari si pembuatnya. Setiap benang yang dirajut membutuhkan perhatian dan keterampilan khusus. Bahan yang berkualitas juga berkontribusi terhadap harga ya. Nah, dengan demikian, Rajutari menghargai produk karyanya di kisaran 300.000 hingga lebih dari 2 juta rupiah. Semakin rumit dan besar ukurannya, sudah pasti harganya semakin mahal ya. Masih kecil karena kan saya juga masih mengerjakan sendiri. Terus untuk pemasarannya juga masih antara bazar, online gitu aja. Itu ya kisarannya minimal 10-an juta. Ia menerapkan strategi khusus dalam pemasaran rajutannya dengan menciptakan desain sendiri sehingga berbeda dengan hasil rajutan lain dan ia membuat seri yang terbatas. Keunggulannya kan ini desain membuat sendiri, desain sendiri. Nah, keunggulannya itu lain dari rajutan yang lain. Terus limited, jadi terbatas, tidak mungkin satu warna ini hanya diproduksi paling banyak itu 30 biji, itu tuh paling banyak. Ada yang 1-2 gitu. Jadi terbatas gitu. Jadi itulah keunggulannya dan tidak pasaran ya gitu. Gak cuma merajut benang jadi pundi-pundi uang, ia juga merajut impian untuk bisa mengembangkan usahanya dengan merangkul kaum ibu, lansia, hingga para penyandang disabilitas. Di sela-sela pameran, tampak seorang pelanggan setia Rajutari. Tentunya pertama-tama saya kan suka banget sama tas ya. Dimana di sini banyak banget produk tas yang lucu-lucu, baik yang dari kecil sampai yang besar, ukurannya juga ada, warnanya juga banyak, terus bentuknya juga unik dari yang lain. Tentunya kualitasnya bagus banget ya. Terus juga desainnya beda, dia desain sendiri aku lihat, terus juga satu motif itu nggak banyak dia bikinnya. Jadi tentunya kalau kita pakai produk dari dia nggak pasaran lah, unlimited. Sangat sesuai, malah menurutku ini sangat standar ya. Mungkin Bu Tari bisa melebihi harganya lagi karena kan prosesnya juga cukup rumit ya Kak, dari sebuah benang sampai menjadi tas. Lalu gimana ya produk-produk rajut ini bisa sampai ke pasarnya? Terutama Rajutari yang udah masuk ke ranah mancanegara. Kami dari PT Pelindo memilih Rajutari ini sebagai UMKM binaan kami karena adanya kesesuaian dengan misi program tanggung jawab sosial dan lingkungan, khususnya dalam bidang pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan UMKM. Selain itu, Rajutari dinilai memiliki potensi produk rajutan kontemporer yang unik dan berdaya saing global, sehingga cocok untuk didorong ke pasar ekspor. Keikutsertaan dalam House of Handicraft Indonesia in Tokyo menjadi bukti bahwa Rajutari mampu bersaing di pasar global dan memperkuat ekosistem industri kreatif nasional. Dalam catatan sejarah, merajut bukan hanya sekedar tren masa kini, tapi udah ada sejak zaman Neolitikum. Bukti tertuanya ditemukan di Mesir dari abad ke-11. Lewat jalur perdagangan, seni rajut menyebar ke Timur Tengah, Eropa, hingga akhirnya sampai ke Indonesia.
Di abad pertengahan, teknik rajut mulai dikenal di Eropa. Diperkirakan dibawa pedagang Timur Tengah pada abad ke-15. Kala itu, rajutan dipakai bangsawan Inggris sebagai simbol status seperti kaos kaki rajut di abad ke-16. Dulunya, merajut dikerjakan perempuan di rumah dengan alat sederhana. Namun, semuanya berubah saat William Lee menemukan mesin rajut di tahun 1589. Meski mesin industri baru berkembang di abad ke-19, inilah titik balik rajut menjadi bagian dari industri tekstil besar. Menariknya, di abad 21, rajut kembali jadi primadona. Komunitasnya ramai di media sosial. Merajut jadi ruang untuk menenangkan pikiran, relaksasi diri, sekaligus tempat berekspresi. Nah, kalau sebelumnya kita udah lihat usaha rintisan Bu Ari yang fokus pada produk tas rajutan dengan omset besar setiap bulannya, sekarang kita mau lihat sekaligus belajar kerajinan rajutan boneka. Kalau yang ini lokasinya ada di Rusun Rawabebek. Nah, di sini kita bisa belajar nih teknik merajut. Pastinya cocok deh buat mengisi waktu luang atau bahkan jadi ide kencan yang unik dan seru. Mas Teguh, ini kita ada tim, kamu bisa praktek langsung sama tim kita. Oke. Berarti nanti saya kalau mau belajar sama teman-teman. Iya, Oke, siap. Thank you Kak Ica. Halo teman-teman. Pemirsa, ini kalau misalnya sebelumnya kita belajar ngerajut tas, ini saya nggak sabar. Kita bakalan merajut karakter boneka. Gimana? Penasaran kan? Langsung aja. Oh iya, sebelum kita belajar membuat boneka, ternyata di negeri Sakura yaitu Jepang, seni rajut dikenal dengan nama amigurumi. Meski merajut boneka juga dikenal di negara seperti Jerman dan Belanda sejak abad ke-19, Jepang menjadikannya bagian dari budaya visual yang lebih luas. Uniknya lagi nih, di Jepang ada tradisi memberikan boneka rajut sebagai tanda permohonan maaf atau ungkapan tulus lainnya. Karena setiap jahitan dan simpul benangnya melambangkan kesabaran dan niat baik. Oke guys, karena sebelumnya kan kita udah belajar ya basic-basicnya di rajut tari. Nah, kayak ini saya udah lumayan bisa, ini udah jadi segini dan kita rencananya mau bikin kapibara. Yes. Oke, ini gimana? Komentarin dong hasil aku. Coba aku lihat. Iya bagus loh. Untuk pemula, beneran untuk pemula. Ini jadi kalau di crochet itu ada namanya tension, keketatan benang gitu. Ini udah bagus. Wow. Beneran. Dia udah konsisten gitu. Jadi nggak beda-beda antara stitch. Ini kayak kita bikin 1 jam guys. Seharusnya sih kalau yang udah expert kayak kalau udah bisa ya 5 menit lah, 15 menit ini jadi. Saya membuat ini dengan penuh tenaga. Tapi ya oke lah, ini stress relief banget ya, seru. Yes, ini Keren guys. Saya mau ngelanjutin ini kurang lebih ya beberapa jam kemudian akan jadi kalibaranya. Oke, stay tune ya. Sekarang kami lagi nyobain buat boneka kapibara. Tapi for your info nih, ada beberapa teknik khusus yang digunakan dalam merajut boneka atau amigurumi. Teknik dasarnya adalah magic ring, single crochet, dan increase serta decrease untuk membentuk volume dan detail boneka. Yang membedakan dengan merajut tas adalah pola boneka lebih banyak menggunakan bentuk bulat dan 3 dimensi. Benang yang biasanya digunakan adalah katun atau milk cotton agar lebih lembut dan nyaman. Sedangkan ukuran hooknya lebih kecil, sekitar 2 hingga 4 mm supaya hasil rajutannya rapi dan padat. Oke guys, ini saya lagi mau final touch. Jadi si kapibaranya akan kita kasih topi kuning lucu gini. Dan ini saya lagi bikin topinya, sebentar lagi jadi terus saksikan dari nol, yang benar-benar dari nol nih saya belajar ngerajut ya. Prosesnya emang agak challenging ya. Tapi setelah berjam-jam ikut kelas workshop, akhirnya jadi juga nih boneka kapibaranya. Wah, ini sih pengalaman seru banget ya. Dan kami juga bisa nyoba lagi nih di rumah. Apalagi kalau lagi senggang, lumayan banget buat ngisi waktu luang. Ngomong-ngomong soal usaha ini, ternyata hingga kini rajut boneka Triple O ini masih merintis. Memanfaatkan lahan terbatas, namun Anissa, sang perajin rajutan, mampu menjalankan usahanya loh. Berawal dari 2 pemuda yang cuma membuat ikat rambut, kini usaha mereka telah menjalar ke produk rajut boneka yang digemari banyak orang. Inspiratif banget ya.
Oke, berawal dari kita suka aksesoris yang ikat rambut, terus kita bikin hair accessories. Nah, ternyata memang melejit, terus akhirnya kita masuk ke beberapa kayak UMKM seperti Jakpreneur, terus Dekranasda juga, sama di kita waktu itu mencoba untuk meranah si Triple O ini di tahun 2023 untuk bikin rajutan, Mas. Nah, iseng-iseng tuh awalnya kita bikin rajutan kan. Nah, di IKEA itu kita bikin, tepatnya di IKEA Jakarta Garden City, Mas. Nah, di situ kita bikin kayak, kenapa kita nggak bikin Cinamurol? Ini kan lagi ngehits ya, yang Sanrio itu. Nah, akhirnya kita bikin, oh ada yang suka nih sama rajutannya si Triple O. Habis itu lama-lama, oke, kayaknya kita fix deh Kak, ini bikinnya yang rajutan aja gitu. Terus kita kebetulan untuk ngerajut ini udah 2 tahun, Mas, untuk bikin. Awalnya sih partner saya ini membuat rajutan, Mas, karakter. Memang kita suka yang lucu-lucu karena kan Triple O Craft kan suka yang unik, lucu, dan menggemaskan kan. Akhirnya kita bikinlah rajutan yang memang notabene karakter kayak anime Jepang. Terus ada princess, ada Sanrio, kucing, dan banyak lagi, Mas. Produk-produk boneka rajutan ini juga kerap mengikuti berbagai ajang pameran. Dari situlah produk-produknya semakin dikenal banyak orang. Eits, tapi kira-kira karakter favorit para pembeli apa ya? Ternyata pasarnya si Triple O ini lebih ke karakter boneka, Mas. Karena dari anak Gen Z, berawal dari anak kecil deh, Mas. Anak kecil lama-lama anak Gen Z, millennials, dan ibu-ibu dan bapak-bapak gitu. Nah, ternyata mereka memang suka sama karakter ini, Mas, gitu. Termasuk yang paling banyak itu karakternya kucing. Sanrio itu kan dulu tahun 2023 ya, ngehits banget tuh Sanrio. Nah, kita bikin yang Kuromi itu Sanrio, namanya Sanrio Family. Jadi kita bikin semuanya gitu. Pertama Sanrio Family ya kan, kedua mungkin kucing, ketiga kepala hewan. Nah, kemarin tuh yang pas kita bazar sama Dinas PPUKM dan Dekranasda, mereka tuh lebih suka kucing, kepala hewan, karena lucu-lucu banget. Sekiranya mereka itu aku yang bikin, padahal ada tim di belakangku gitu. Terus kata mereka, ih lucu banget, kok bisa sih sama, kok detail banget gitu, kok rapi ya. Ini mereka bilang katanya Triple O itu ada keunikan sendiri, dan mereka tuh kayak, ini mah udahlah nih bagus banget kualitasnya, kata mereka. Penasaran nggak sih boneka-boneka atau karakter rajut yang gemes ini sebenarnya dijual berapa di pasaran? Oke, change harga itu dari kira-kira harganya itu sekitar 40 sampai 1 juta. 40.000. Ya, 40.000 sampai 1 juta. Kalau 40, kalau yang dipegang ini berapa nih? Oke, yang ini sekitar 500, Mas. Karena mereka detail dan tingginya tuh panjang. Ini sekitar 20 cm ke atas. Gitu. Ini tergantung kalau untuk harga range-nya itu karena dari ukurannya pertama, Mas, kedua dari detailnya gitu. Semakin besar ukurannya makin mahal. Per bulannya bisa mencapai 30. Yang paling ngehits pas di PRJ tuh 30, terus itu sih yang meledaknya. Karena ya ini rajutannya gitu. Terbantu sih. Merajut menunjukkan bagaimana keterampilan ini berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Dari kebutuhan praktis menjadi bentuk karya seni dan ekspresi pribadi. Oh iya, sebagai bentuk informasi tambahan nih dari merajut hingga nggak cuma dapat penghasilan, tapi juga bisa mengasah kreativitas, mencegah pikun, bahkan bisa jadi terapi pereda stres. Ternyata rajutan-rajutan seperti ini nggak cuma kita bisa temui di Bali atau daerah pesisir sebagai oleh-oleh saja nih pemirsa. Seperti yang sudah kita sambangi, ada juga di daerah Jakarta Selatan dan daerah-daerah lainnya yang menghasilkan rajutan. Nah, dengan kita menggunakan rajutan seperti ini, kita juga turut membantu UMKM supaya lebih maju dan go internasional.